Oke. Sebelum kita mulai, kita buka kegiatan perdoa kita hari ini dengan doa ya teman-teman. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sampai saat ini kepada kami. Sekarang kami akan memulai kegiatan perdoa kami pada hari ini. Kiranya kami bisa merenungkan firman-Mu dengan baik, serta bisa menjalankan doa-doa kami dengan baik. Engkau kiranya memberkati kegiatan ini dari awal hingga akhirnya supaya berjalan dengan lancar. Semoga hari ini menyenangkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi perdo hari ini bakal aku sebelumnya bakal nge-sharing renungan yang aku udah baca sebelumnya, yaitu tentang apa sih yang diajarin dalam permohonan kelima di doa Bapa Kami. Nah, permohonan kelima doa Bapa Kami itu kan isinya tentang Tuhan tuh ngajarin kita untuk memohon ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini ditulis di Matius 6 ayat 12. Nah, kalau misalnya kita pikir kan kayak ngampunin itu sebagai hal yang sederhana kan, tapi realistisnya itu kadang-kadang sulit kita lakuin. Nah, melalui permohonan kelima dari doa Bapa Kami ini, kita diajarin Tuhan buat menyadari dua hal. Yang pertama itu tentang keseriusan dosa kita. Terus yang kedua itu mengenai jaminan pengampunan melalui penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan kita menyadari dua hal ini, nanti kita dimampukan Tuhan buat mengampuni orang lain. Nah, apa sih maksudnya dari keseriusan dosa kita? Nah, di zaman sekarang kan dosa itu kayaknya udah nggak jadi suatu hal yang paten gitu kan, karena orang tuh nganggep dosa tuh bukan sebagai hal yang pasti, karena udah make konsep relativisme moral. Maksudnya relativisme moral ini, orang dosa-dosa itu masing-masing orang, masing-masing budaya itu dianggap berbeda. Jadi kalau misalnya aku nganggep gosip dosa, orang lain bisa nggak nganggep gosip itu nggak dosa, dan sebaliknya. Jadi kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan keikut sama konsep kayak gitu. Karena mungkin kita mikir, selama kita nggak ngeganggu orang, kayaknya itu nggak berdosa. Tapi kita perlu ingat kalau konsep ini beda dari perspektif Tuhan sama tokoh-tokoh Alkitab. Karena kalau menurut mereka, dosa itu merupakan suatu hal yang serius. Misalnya kita lihat dari Daud di Mazmur 51 ayat 5-7. Nah, di ayat ini ditulis tentang seberapa penyesalan Daud karena perzinahan dia dengan Bathsheba. Dia sadar dosanya kepada Tuhan dan dia juga sadar gimana sih natur manusia itu udah emang rusak dan berdosa sejak awal, karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, kita manusia generasi-generasi setelahnya itu ikut berdosa. Tapi kalau misalnya kita cuma mikirin dosa kita mikir kodrat kita udah berdosa dan nggak berusaha buat bertobat, kita nggak bakal mencapai pengharapan dan hidup kita tuh nggak bakal mencapai sukacita. Jadi kita berangkat ke konsep kedua, yaitu kita dapat nih jaminan pengampunan melalui penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan jaminan pengampunan oleh Tuhan Yesus ini, yang pertama status kita sebagai orang berdosa itu udah diubah Tuhan jadi orang benar. Nah, ketika kita juga udah jadi orang benar, kita juga diajak buat menerima pimpinan Tuhan dan pimpinan dari Roh Kudus. Nah, karena kita juga udah menerima pimpinan Tuhan dan Roh Kudus ini, kita tunjukin rasa terima kasih kita dengan mohon ampun sama Tuhan. Karena kalau misalnya kita mohon ampun dengan yakin kepada Tuhan, kita bisa mulai buat ngampunin orang lain juga. Nah, kemudian kalau di 1 Yohanes 1 ayat 1 itu disebutkan,
tuliskan bahwa Allah itu adil dan setia. Gimana sih maksud adil dan setia itu? Yang pertama, adil itu walaupun kita sebagai anak-anak Tuhan yang udah dianggap sebagai orang benar, kalau kita berdosa, konsekuensi dosa kita tuh tetap dihitung sama Tuhan. Jadi kita tetap menerima teguran. Tapi di satu sisi dia juga tetap setia. Kalau misalnya kita berdosa, dia tetap mau ngampunin dosa kita. Contohnya di Ibrani 9 sama Efesus 1 ayat 6 sampai 7. Kalau Efesus 1 ayat 6 sampai 7 itu dituliskan bahwa kita memperoleh penebusan dari Tuhan. Nah, dengan anugerah ini, anugerah penebusan dari Tuhan, kita juga dituntun buat bisa mengampuni orang lain juga. Contohnya ada perumpamaan dari Matius 18 ayat 21 bahwa kita harus ngampunin orang 70 kali 7 kali. Maksudnya itu nggak ada batasnya. Nah, tapi gimana sih supaya kita bisa terus mengampuni? Karena kan kalau manusia itu kadang-kadang ngampunin sekali terus besok-besoknya kadang-kadang diungkit lagi kesalahan orang. Nah, caranya supaya kita bisa terus mengampuni yaitu kita harus sadar kalau kita punya hutang dosa kepada Tuhan. Maksud hutang dosa itu kayak dosa kita tuh banyak banget sama Tuhan dan bisa sampai di titik di mana dosa orang lain kepada kita itu nggak sama dengan dosa kita kepada Tuhan. Jadi kayak dosa kita kepada Tuhan tuh udah banyak banget, sedangkan dosa orang lain tuh pasti nggak seberapa sama dosa kita sama Tuhan. Jadi dengan kita menyadari kalau kita punya hutang dosa banyak banget sama Tuhan, kita bisa mulai mengampuni orang lain yang salah ke kita, ngampuni, dan orang-orang juga bisa mulai mengampuni orang lain juga. Nah, jadi kalau dari aku pribadi mengampuni ini emang udah sering banget diungkit-ungkit di banyak renungan, di khotbah-khotbah, tapi masih susah buat direalisasiin karena kadang-kadang kita ngerasa kita ini udah paling benar, terus orang-orang kok bikin salah terus sama kita, padahal kita lupa kita juga sering bikin salah ke mereka, kita bahkan suka bikin salah juga ke Tuhan. Dan sharing dari aku tutup dengan ayat Efesus 2 ayat 8 sampai 9 yang isinya sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi itu aja kakak-kakak sama teman-teman kalau dari aku. Semoga kita bisa lebih mau mengampunin orang lain karena kita sadar Tuhan itu udah ngampunin kita terlebih dahulu. Nah, sekarang kita buka sesi sharing dari teman-teman atau kakak-kakak. Ada nggak yang mau di-sharingin terkait firman Tuhan yang udah aku ungkit tadi? Mungkin dari gua deh, Cil, Oh suara ya gua Kak, kedengeran kan? kedengeran, boleh Kak. Ya, jadi teman-teman yang belum kenal, nama gua Stefan dari Politik 2018. Mungkin ini bukan sharing sih, tapi lebih ke arah mengajak kita untuk mengingat orang-orang yang mungkin masih berada dalam kepahitan karena nggak bisa mengampuni orang lain yang menyakiti hatinya gitu. Mungkin karena kesalahan orang lain itu memang besar banget gitu, benar-benar besar dan nggak semudah itu untuk mengampuni mereka bagi orang-orang ini gitu. Nah, mungkin untuk kita yang punya masalah dalam hal pengampunan atau mungkin kita ingat eh, keluarga kita masih ada masalah di area pengampunan ini, kita bisa nanti ikut doakan juga di pokok doa yang sebentar akan kita doakan. Nanti mungkin bisa ditambahin pokok doa ini, yaitu kita berdoa untuk orang-orang yang masih berada dalam kepahitan, supaya mereka dimampukan untuk mengampuni orang lain dengan kasih Tuhan yang sempurna itu di atas kayu salib. Gitu aja sih, Priscila. Oh iya bener, makasih banget Kak sharingnya. Iya, mungkin ada beberapa orang yang sulit ngampunin karena mungkin ada orang lain yang punya kesalahan berat gitu ke dia. Tapi semoga ya orang-orang yang masih punya kepahitan kayak gitu bisa dituntun sama Tuhan supaya bisa lebih bisa ngampunin orang lain.
Buat yang lain ada lagi nggak yang mau nge-sharing? Aku mau sharing dong. Boleh Kak Yel. Halo, buat yang belum kenal, aku Gabriela Talita, biasa dipanggil Iyal dari Komunikasi 2018. Tadi ada satu highlight yang aku dapet ya, kalau misalnya tentang dosa. Gimana, kadang sering gak sih kayak kalau misalnya udah berdosa banget gitu rasanya, kayak udah banyak banget ngelakuin kesalahan, tapi malah makin menjauh. Maksudnya menjauh dalam hal ini tuh kayak jadi malas baca Alkitab. Maksudnya kayak ngerasa kayak gue udah gak pantas deh buat ngobrol lagi sama Tuhan dan segala macam. Kadang malah udah makin dosa makin gak deket juga sama Tuhan gitu. Padahal pada akhirnya Tuhan akan mengampuni kita, dan dosa-dosa itu jangan sampai malah menjadi penghalang kita buat lebih dekat sama Tuhan. Itu sih paling yang aku highlight tadi gitu. Thank you. Ya bener Kak Yel, makasih banget buat sharingnya. Ya kadang juga aku juga ngerasa kalau misalnya kita makin berdosa, kadang rasanya udah sekalian aja gitu. Tapi ya kita perlu ingat dosa itu jangan dibiarin supaya berkembang terus-menerus, tapi belajar buat bertobat sama Tuhan. Buat yang lain ada lagi kah yang mau didiskusiin atau disampaikan? Nggak tahu sih. Ya udah, Flo, ayo silakan Flo. Silakan Jer. Kan duluan Jer. Gak apa-apa lo dulu. Oke. Gue pengen thank you tadi buat Cila. Aku pengen nanya sih sama teman-teman sekalian juga, kalau case-nya aku itu lagi struggle banget buat, aku nggak tahu sih harus ngapain, tapi orang ini tuh sebenci itu, sepahit itu sama aku gitu. Jadi itu yang sering diumumkan kalau misalnya iya sampai sekarang masih didoakan kayak gitu supaya dia bisa mengenal pengampunan dan lain-lain sebagainya, tapi dia juga saya susah gitu. Gimana ya, kira-kira ada yang bisa tahu gak caranya gimana? By the way dia bukan orang percaya. Lu nya emang salah apa enggak, Flo? Menurut dia gue salah, tapi menurut gue itu sepele. Oh gitu. Tapi maksudnya pernah nggak ada kesepakatan di antara kalian bahwa ini emang sebuah kesalahan gitu. Jadi dua-duanya mengakui gitu. Enggak. Kayak ya udah tiba-tiba dia gitu nyalahin terus, lebih kayak ke neror ya jadinya, kayak gara-gara lo gue kayak gini, gara-gara lo gue menderita gini-gini, terus-terusan gitu. Udah lumayan lama dari Maret. Ya, mungkin kalau gue kasih saran yang juga berdasarkan pengalaman gue dan berdasarkan firman Tuhan juga, maksudnya gini sih, mungkin orang itu bisa sebenci itu sama kita karena dia tidak melihat kita menunjukkan kasih yang cukup kepada dia gitu. Jadi orang itu begitu benci sama kita karena dia tidak melihat kita mengasihi dia secara eksplisit sesuai dengan bahasa kasihnya gitu. Jadi makanya dia terus-terusan membenci kita, orang kita nggak pernah membuktikan kasih kita kepada dia. Jadi mungkin coba cari cara berdoa sama Tuhan, minta hikmat supaya bisa dapat kesempatan untuk menunjukkan kasih kita yang sejelas-jelasnya kepada dia gitu. Kalaupun itu nanti udah dilakukan dan ternyata dia tetap membenci kita, ya itu bukan urusan kita. Tapi setidaknya kita udah melakukan sampai sejauh itu. Itu sih Flo yang bisa gue bagikan. Okay, Evan, thank you. Bang Jare gimana Bang? Jer. Halo, enggak. Oh, ya udah. Oh, kalau aku sih mungkin nggak berhubungan sama Flo. Tapi aku juga cukup menikmati sih dari jawaban Stephen tadi. Nah, mungkin aku agak sedikit menanggapi yang Gabriel tadi, yang Ial tadi. Kayak bener banget sih, kayak ketika kita itu udah berdosa, kayaknya tuh kayak kita tiba-tiba nggak layak sendiri. Padahal sebenarnya satu hal yang pasti kayak itu tuh sebenarnya tuh
semacam tipuan dari iblis. Dan kira-kira siapa sih yang sebenarnya Tuhan sendiri nggak pernah bilang ke kita kalau kalau kamu berdosa kamu nggak like ke aku. Kayak sebenarnya itu tuh kayak semacam aturan-aturan yang tiba-tiba semacam standar-standar yang tiba-tiba kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita, yang padahal sebenarnya standar-standar itu ya menipu diri kita sendiri. Tuhan nggak pernah bilang kayak gitu. Jadi kayak ketika kita mungkin merasa berdosa, iya, satu hal yang pasti adalah pasti ada konsekuensinya. Tapi satu hal yang pasti lainnya adalah Tuhan juga pasti mengampuni kita gitu. Jadi kayak misalkan kita lagi berdosa kayak gimana pun, ya paksa diri untuk minta ampun. Kalau pun nggak bisa, sharing sama orang yang mungkin sekiranya lebih dewasa secara rohani dibandingkan kita, gitu sih. Paling itu aja sharing aku. Udah. Gue mau nanya deh ke Iel, boleh nggak? Boleh Kak. Kasih Kak manggil. Jeremy bagus. Manggil gue kasih. Stefan 18 ya. Iya. Oh, kirain siapa yang ngomong, maaf nggak lihat. Boleh Stefan, kenapa? Ya, sebenarnya gue seneng banget sih lu ada di sini bareng-bareng kita. Gue udah lama banget nggak ngeliat lu secara langsung gitu. Terus berkaitan sama yang lu tanya, yang lu bagiin tadi. Sebenarnya pertanyaan gue gini sih, maksudnya selama ini lu tuh merasa lebih dikasihi sama Tuhan kalau lu menunjukkan ketaatan gitu ya. Nangkep nggak poin pertanyaan gue? Nangkap sih. Tapi aku sampai thank you Stefan pertanyaannya. Aku sampai di tahap yang ngerasa kalau misalnya dosa tapi tetap harus berdoa sama Tuhan, karena bahkan pas aku lagi melakukan dosa itu aku masih ngerasain kasih Tuhan gitu. Oke. Nggak, maksudnya gini, kalau pernah nggak sih, maksudnya lu merasa kalau lu lagi rajin ke gereja nih, atau lu lagi rajin, maksudnya kalau lu rajin ke gereja atau rajin baca Alkitab, atau lu tuh lagi deket banget sama Tuhan, lu merasa kayak berkat-berkat Tuhan buat lu tuh nambah gitu loh, maksudnya jadi lebih berlimpah. Iya, setuju. Tapi kadang malah cobaan juga lebih berlimpah lagi, kayak yakin nggak sama Tuhan gitu. Malah Iya. gitu. Dan pas malah ngelakuin dosa apa segala macam, kok Tuhan masih sebaik ini ya gitu sih kadang, makanya deh sampai sadar gitu. Iya. Maksudnya poin dari pertanyaan gue sih tadi ini sih berkaitan sama yang Priscilla sharingin juga tadi. Jadi maksudnya tuh kadang kala ya gue ngerasain udah terlalu berdosa untuk datang kepada Tuhan, karena gue merasa Tuhan itu baru bisa menerima gue kalau gue itu udah good enough gitu di mata dia gitu. Padahal kan itu yang salah menurut Alkitab, karena justru ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati buat kita. Jadi bahkan di poin terburuk kita pun Kristus masih tetap mau mengasihi kita gitu. Jadi sama kayak kita juga, ketaatan kita nggak bisa menambah kasih Tuhan, ya dosa kita juga nggak bisa mengurangi kasih Tuhan gitu. Jadi menurut gue itu membantu sih ya dalam perjalanan pertumbuhan rohani gue. Ketika gue lagi merasa dosa gue itu besar banget, ya gue ingat bahwa dosa gue udah ditebus lunas, dosa masa lalu, masa kini, masa depan di kayu salib. Jadi ya itu menolong sih supaya nggak merasa self esteem ketinggian karena gue nih righteous gitu, ketaat, good enough. Tapi di sisi lain juga nggak merasa self esteemnya terlalu rendah karena kita udah dikasihi habis-habisan gitu sama Tuhan, padahal kita nggak layak mendapatkannya. Itu sih menurut gue. Keren Stephen, thank you. Thank you juga sharingnya. Oke, makasih Kak tadi sharing-sharingnya. Ngingetin lagi kalau kita berdosa malah jangan makin jauh sama Tuhan, karena kayak kita berdosa aja ditebus, Tuhan masih mau terhubung sama kita, jangan malah kita yang mutusin hubungan sama Tuhan. Dari sharing-sharing tadi ada lagi yang mau ditambahin nggak? Oh iya, jadi tadi
gara-gara diskusi antara Tepen dan Iel jadi ingat juga kayak akhir ini tuh lagi dikuatkan banget sih, kayak kalau misalnya lagi down atau lagi seneng banget itu selalu lagi down sih lebih tepatnya, itu selalu ingat itu kalau misalnya kita mungkin gagal tapi konsistensi kasihnya Tuhan tuh nggak pernah gagal gitu. Itu aja sih. Jadi kalau aku ngerasa gagal melakukan apa yang dia minta atau apa yang dia perintahkan, selalu ingat kayak iya gue gagal, gue mengakui, dan Tuhan tuh nggak pernah gagal. Uli. Oh iya, thank you Kak Flo tambahannya. Oke, makasih banget buat kakak-kakak, teman-teman, buat diskusi sama sharingnya hari ini. Kalau aku pribadi merasa terberkati juga karena kayak banyak hal-hal yang awalnya nggak kepikiran gitu. Kalau misalnya kayak tadi kita dosa kadang-kadang malah menjauh sama Tuhan, padahal itu harusnya nggak boleh. Dan kayak kalau kita berdosa itu malah bukan berarti kita nggak layak buat datang ke Tuhan, tapi itu malah juga bisa jadi momen kita datang ke Tuhan. Terus tentang kalau misalnya kita ada mungkin orang yang dendam, maksudnya orang yang masih belum bisa ngampunin kita, itu kita bisa mulai doain mereka dan tanya ke orang-orang yang kira-kira lebih gimana ya, lebih mengerti gimana buat ngadepin orang yang kayak gitu. Nah, kalau waktu untuk sharingnya udah habis, kita sekarang mulai untuk doa. Nah, pokok doa kita hari ini, yang pertama kita bakal doain tentang perkuliahan jarak jauh kita yang sedang kita jalankan saat ini, juga buat teman-teman yang masih menjalankan ujian tengah semester. Kita doain supaya kita diberikan kelancaran untuk mengerjakan soal dan mendapat hasil yang memuaskan. Juga semoga proses perkuliahan online kita bisa berjalan dengan baik, disertai dengan koneksi internet yang memadai dan juga perangkat yang mendukung proses kegiatan belajar. Pokok doa yang kedua itu nih tentang pandemi COVID-19 yang lagi melanda Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Kita doain semoga kita semua bisa menaati protokol kesehatan yang berlaku. Kita juga doain supaya proses produksi hingga distribusi vaksin bisa berjalan dengan lancar. Juga kita doain supaya tenaga-tenaga kesehatan bisa bekerja dengan baik dan mereka juga diberikan kesehatan senantiasa. Semoga kita dan orang-orang terdekat juga sehat-sehat dan diberkati Tuhan supaya bisa beraktivitas dengan lancar. Pokok doa selanjutnya itu tentang pemerintah Indonesia dan kondisi politik di Indonesia, karena baru-baru ini udah banyak demonstrasi politik di beberapa daerah yang menimbulkan banyak kericuhan juga. Kita berdoa semoga hasilnya Indonesia bisa tetap damai, peraturan-peraturan yang ada bisa dijalankan dengan baik oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan nggak memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Semoga pemerintah Indonesia bisa menjalankan kebijakan dengan baik demi masyarakat, terutama di tengah pandemi ini. Dan juga kita bisa tambah pokok doa kita terkait yang tadi disampaikan. Semoga kita kalau misalkan ada kira-kira kepahitan dalam hati kita tentang ada orang yang berbuat salah sama kita dan kita masih susah mengampuni karena kesalahannya besar banget, kita bisa mulai mengampuni mereka pelan-pelan. Kita bisa, aku ulangi lagi ya, jadi yang pertama itu kita doain tentang perkuliahan jarak jauh, kemudian mengenai pandemi COVID-19 di Indonesia dan negara lain, kemudian pemerintah Indonesia dan kondisi politik di Indonesia, dan juga tentang supaya kita bisa lebih mengampuni orang lain. Doanya bakal aku buka dulu, kemudian nanti kita masing-masing berdoa sesuai pokok doa yang ada, dan
kita terakhir aku bakal tutup lagi dalam doa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kegiatan perdoa kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi bisa kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk supaya kami bisa lebih mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan juga kami bisa mengingat bahwa dosa-dosa kami kepada orang lain nggak sebanding dengan dosa kami kepada Tuhan, sehingga kami bisa lebih ringan lagi untuk mengampuni orang yang lain yang bersalah kepada kami. Juga ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk perkuliahan jarak jauh yang sedang kami jalankan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati supaya kami bisa mengikuti perkuliahan dengan baik walaupun di tengah kondisi seperti ini. Engkau juga kiranya memberkati. Semoga kami yang sedang menjalankan UTS bisa Engkau tuntun dengan baik supaya bisa menjalankan UTS dengan baik, mendapat hasil yang memuaskan. Juga kiranya dalam perkuliahan online ini koneksi internet di sekitar kami dan perangkat-perangkat yang kami gunakan itu bisa berjalan dengan baik sehingga mendukung proses belajar mengajar kami agar kami bisa menerima ilmu-ilmu dengan baik juga. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di dunia, di Indonesia juga, kiranya Engkau memberkati supaya kami semua bisa selalu menaati protokol kesehatan yang ada supaya memperkecil penularan virus. Juga Engkau kiranya memberkati proses produksi hingga distribusi vaksin yang ada supaya bisa berjalan dengan lancar dan pandemi ini bisa diatasi ya Tuhan. Engkau juga kiranya memberkati tenaga-tenaga medis yang bekerja dengan keras di tengah pandemi ini. Engkau kiranya berkati supaya mereka bisa bekerja dengan baik dan Engkau kiranya selalu memberikan mereka kesehatan. Juga untuk kami, kiranya kami selalu bisa menjaga kesehatan dan imunitas tubuh kami supaya kami bisa berkegiatan dengan baik. Juga untuk orang-orang yang terdampak ya Tuhan di dalam pandemi ini, kiranya Engkau memberikan mereka berkat dan penyertaan senantiasa supaya kondisi mereka bisa pulih kembali. Tuhan, juga kami ingin berdoa untuk pemerintah Indonesia dan kondisi politik di Indonesia, di mana baru-baru ini banyak terjadi demonstrasi politik di banyak daerah yang menimbulkan beberapa kericuhan. Kiranya hasil yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu bisa dijalankan dengan baik oleh pihak yang bersangkutan dan tidak memberikan dampak buruk bagi kami masyarakat. Juga Engkau kiranya mendoakan supaya pemerintah Indonesia bisa menjalankan kebijakan dengan baik demi masyarakat, terutama di tengah pandemi ini. Juga Engkau kiranya memberkati supaya apabila ada di antara kami atau orang-orang lain yang kiranya masih menyimpan akar pahit dalam hati karena masih sulit mengampuni orang yang memiliki kesalahan cukup berat bagi mereka, kiranya Engkau tuntun supaya bisa mengampuni dan kiranya kita semua bisa lebih sadar bahwa Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni kita, jadi kami juga bisa memulai untuk mengampuni orang lain. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai seluruh rangkaian kegiatan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang kami doakan, apa yang kami sharing pada hari ini bisa memang berguna bagi kehidupan kami ke depannya. Kami serahkan seluruh kegiatan kami ke depannya, kegiatan kami yang lain dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Thank you semua. Makasih kakak-kakak dan Kasih pelayanannya. makasih juga. Makasih teman-teman semua.